melaporkan atau gimana, Bang? Apa nih, Bang? Ini Tadinya mau ngelaporin. ya, Sekarang karena ketua umum tadi pas mau turun perintahnya nggak boleh, saya nggak jadi nih. main-main aja gitu. Nggak main tadi karena memang nggak boleh ketua umum menyampaikan pelaporan itu. Saya tadinya secara pribadi mendengar apa yang disampaikan Pak SBY, terketuk hati saya loh. Kenapa kok Pak SBY mengatakan yang tidak sebenarnya? Tapi saya mesti klarifikasi karena saya di dalam ruangan itu selama 2 jam menerima cerita tentang proses Pak SBY waktu 2004. Jadi itu teman-teman, saya mau klarifikasi karena perintah ketua umum tidak boleh melaporkan, saya urungkan niat untuk tidak jadi melaporkan Pak SBY. Bang, tapi sebelumnya sempat ada obrolan langsung nggak ke pihak Demokrat atau diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Enggak, saya belum berkomunikasi. Saya secara pribadi saya lapor waktu ke Jakarta Surabaya bahwa saya akan melaporkan Pak SBY karena Pak SBY melaporkan menginformasikan kepada ruang publik itu tidak benar. Jadi itu yang saya konsen. Saya tidak ada urusan ke belakang mundur tentang masalah progres lah, masalah surat lah, masalah yang lain-lain. Tapi ada bahasa yang dianggap bahwa yang tidak pantas diucapkan oleh mantan presiden tentang bahwa pengkhianat segala macam. Nah itu yang kita mesti luruskan bahwa di dalam area lobby politik semua bisa terjadi. Contoh, kalau orang mau nikah, undangan sudah disebar, tiba-tiba di hari H batal, itu kan normal saja. Jadi tidak akhirnya seolah-olah jadi jengkel atau marah kedua belah pihak pasangan pasti akan resah, kecewa pasti. Tapi kan bukan berarti undangan itu menjadi ketetapan bahwa pernikahan itu akan terjadi resmi, tidak. Selama akad nikah belum diucapkan, maka tidak ada terjadi pernikahan resmi. Ini contoh. Maka inilah proses politik yang harus di publik menjelaskan secara baik. Jangan sampai akhirnya diprovokasi. Kita nggak mau lah. Nasdem itu Pak Surya hatinya tidak ada punya niatan menjadi pengkhianat, gitu. Tidak ada dalam mukanya. Saya sebagai kader 10 tahun tidak pernah memerintahkan hal-hal jelek untuk dilakukan oleh kader yang tidak pernah ada. Tidak pernah Pak Surya memerintahkan hal-hal negatif untuk lawan politik. Beliau selalu ikhlas dan legowo apa yang terjadi dalam proses politik. Tapi yang menjadi anggapan dari sendiri adalah Pak, dari Partai Nasdem nggak ada obrolan gitu Pak dengan Partai Demokrat. Ada. Jadi Pak Anies telepon, nggak diangkat sama AHY. Pak Sudirman Said coba komunikasi dengan pihak Demokrat, nggak diangkat. Jadi semua proses itu sebenarnya sudah dijajaki di awal. Tapi waktu deadlock itu terjadi tentang pemilihan cawapres, Pak Anies itu bersama tim 8 itu menyerahkan kepada partai politik. Maka itulah Pak Surya mengambil decision dengan keputusannya untuk Caimin menjadi cawapres. Itulah decisionnya sebagai ketua umum. Kan karena Pak Anies kan bukan partai politik. Nah dari situlah sebenarnya komunikasi terkait dengan prosesi Pak Surya kalau ketemu Majelis Suro misalnya, itu komunikasi. Jadi tidak ada isu bahwa tidak bohong. Jadi kita pengen bahwa ruang publik ini diberikan narasi yang contoh yang baik lah, contoh komunikasi yang cukup. Jangan sampai membuat kubu-kubuan dan akhirnya keributan itu terus-terusan gara-gara seorang AHY nggak jadi cawapres. Ya kan namanya belum rezeki, belum garis tangan. Kan AHY sama saya umurnya sama, masih ada ruang 2029 lah dia sebagai capres nanti kan banyak. Jadi kita pengen bahwa hubungan antar komunikasi di publik ini selayaknya yang adem-adem lah, agar proses politik ke depan capres-capres yang sudah ada, yang tinggal daftar, berperan secara arif dan bijak. Begitu. Dengan senang hati, kapan aja Pak Surya mau ketemu dengan Bu Mega lah, dengan Pak SBY, toh terakhir ketemu Pak Presiden, baik-baik aja. Namanya perbedaan politik kalau kata Pak Presiden itu biasa, tapi bukan akhirnya menjadi kebencian seseorang kepada lawannya, nggak boleh. Kita pengen bahwa Republik ini tidak ada narasi-narasi yang
kiranya membuat situasi tidak baik. Begitu. Bang, tanggapan banyak kader Demokrat kemudian yang kecewa atas pilihan dari hasil sendiri, terus kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya, itu bagaimana? Ya itu tadi, bahwa narasi yang diungkapkan oleh Partai Demokrat sebenarnya bisa diredam dengan cara-cara politik yang lebih arif. Contoh misalnya, kayak Pak Surya, disikat sana sini, kan nggak ada tuh melawan dengan kapasitas bahasa-bahasa yang keluar, misalnya ya pembohongan, pengkhianat, atau enggak contoh misalnya belum jadi pemimpin aja sudah berkhianat. Ya gimana kita menjustifikasi seorang yang narasi lobby politik lagi berproses kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi secara resmi memilih cawapres, mestinya juga jangan kepedean. Kita kan harus ya bismillah lah. Kalau garis tangannya AHY akan menjadi cawapres kemarin, dia kan tidak akan lari. Tapi kan karena ini intuisi seorang Pak Surya Paloh lebih tajam karena beliau makan politik itu hampir 50 tahun. Jadi kita berharap bahwa jangan ungkapkan narasi-narasi yang akhirnya memprovokasi masyarakat atas kebencian yang tidak berdasar. Begitu. Ya? Undang-undang ITE. Tapi mengurungkan niat karena tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan sudah kau nggak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balikan kok. Berarti penegasan aja Pak, pengkhianatan itu Nggak ada. Kan normal lah, politik kan berbeda pandangan, berbeda lobby, berproses itu kan semua berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti. Jadi semua itu masih dinamis. Jadi demikian, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.